Halo semuanya. Halo. Hadir. Ketemu lagi. Ketemu lagi sama Rizky, Hadian sama Doko nggak ketemu kemarin. Kemarin kita ngobrol sama siapa lagi? Kemarin sama kita PO, ya? ngobrol, iya sama PO, sama Mas Bayu sama Mas Ade. Ada. Sekarang Mas Bayu digantiin nih. Sama Mas Lagi Ade. Mas Ade digantiin sama Mas pergantian pemain ini. Bisa. Selalu ada ya berarti. Iya. Doko gimana Doko kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sama Allah Akbar. Oh. Segmented sih. Segmented. Hadian gimana Yan? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Oke. Jadi gimana nih? Kalian kan jadi IM ya sekarang ya. Kerjaan IM ngapain sih sebenarnya? Nah, yo kerjaan ya ngapain? Ngapain ya kita ya? Buka job desk-nya lagi ya. Tapi kemarin sempat ngobrol sama Ray, katanya gini sih. Kalau semakin tinggi jabatan itu, jadinya semakin bias apa yang dikerjain. Semakin biasa apa yang dikerjain. Ya contohnya jadi CEO aja. CEO kan jadinya semakin bias kan. Semakin bias. Semakin bias tuh akhirnya artinya ngerjain apa aja kan. Ya. Everything officer. Cakupannya jadi semakin luas. Chief everything officer. Kita juga E-nya everything. Enggak. Oh ya. Everything manager. Everything manager. Masuk. Wah, gini ya. IM tuh teknikal tapi jarang ngoding tapi tetap harus tahu teknikal. Gitu. Betul. Everything kan, everything manager. Everything, benar-benar. Everything manager ya. Mas, laptop saya rusak, Mas. Tolong benerin. Tapi itu cocok sih kalau buat aku Mas, karena aku segala bisa juga sih. Oh iya. Asik kan nih. Punya Aduh. Jasa apa nih? Iya guys, ini konternya di Baltos ya. bisa. Baltos lantai 3. Bisa, aduh. Pusatnya di Moskow ya. Bisa. Aku multi talent sih. Jadi M-nya itu sebenarnya bukan manajer tapi multi talent. Everything multi talent. Everything multi talent. Udah everything multi ya. Iya aja everything multi talent. Oke, kita bahas apa nih sekarang nih? Ada ini nggak? Ada something yang aneh-aneh nggak nih? Yang perlu kita ini bahas malam ini. Wah, apa nih? Kebetulan di tribe gua nih lagi ada. Lagi ada opportunity ya. Opportunity itu cukup menarik nih. Kenapa? Karena ini bisa dikatakan simple, tapi enggak simpel-simpel amat gitu. Ini kebetulannya buat ada customer, dia itu pengen bikin otomatisasi nih. Otomatisasinya sendiri terkait kebutuhannya buat campaign. Jadi semisal ada case ya, ada customer itu dia udah ngelakuin transaksinya itu 5 kali. Nah, itu pengen kalau sekarang kan prosesnya masih manual ya, pengen dicoba itu tuh ada kayak workflow gitu sih. Jadi dia bisa ngelakuin secara otomatis ya, ngirim email atau ngirim campaign khusus yang udah transaksi 5 kali kayak gitu sih. Kurang lebih itu sih garis besarnya. Apa nih di bidang apa nih dia di bidang apa? Di marketing promotion dia sebenarnya ini dia bergeraknya di bidang jasa otomasi gitu sih. Spare part gitu. Tapi marketing ya. Iya, tapi kebutuhannya buat campaign-nya sih sebenarnya ini bisa diimplement di industri manapun sebenarnya yang dia ngebutuhin buat marketingnya gitu, promo campaign-nya. Automation campaign gitu kali ya? Iya. Wih, mantap nih. Permasalahan baru. Berapa tuh usernya, Yan? Nah, di sini usernya udah lumayan banyak gitu ya. Dan kalau semisal di manual kan agak
tricky ya. Semisal nih ada yang transaksi 5 kali itu mesti manual kita ngasih promo yang A, terus nanti ada cash lagi kalau yang transaksinya udah 10 kali nih. Kan biasanya suka kalau di bank itu ada prioritas, ada kayak gitu kan. Nah, ini bisa jadi kayak gitu tuh, ada cashnya gitu. Jadi semakin banyak kan nanti semakin effort juga gitu. Kondisi yang ditambahin manualnya. Ya. Jadi kalau misalnya Doko gitu ya, Doko udah belanja 100 juta gitu. Terus dia belanja lagi 100 juta. Terus ntar nextnya dia dapat promo 500 juta gitu. Wih, waduh, banyak uang Doko ya. Banyak uang Doko. Minta uang dong, Bang Doko. Belinya 250, dapat promonya 500 juta. Itu dapat hadiah sih, bukan promo lagi sih. Terus besoknya bangkrut ini. Ada. Langsung tutup ya. Oke. Iya, masih Kristen. Kayaknya kita butuh nulis nih. Siapa nih yang mau nulis nih? Boleh tuh. Mungkin yang punya uang banyak kayaknya ya. Tadi bisa tuh. Karena kalau yang uangnya sedikit mah mau yang ditulis apa gitu. Bener. Kayaknya pakai whiteboard tuh. Kayaknya di Zoom ada whiteboard. Pakai whiteboard. Kayaknya aku nggak punya ini deh. Ini nggak berbayar, jadi nggak ada whiteboardnya. Kan tadi baru dapat 500 juta. Kayaknya harus install dulu ya. Whiteboardnya ada banyak nih. Lucid Park. Nah, ada yang ini nih. Yang mana tuh? Nah, ini kelihatan ya. Kayaknya ada nih, keren. Itu pakai yang mana? Ada di Zoom. Wah, kita nih sebenarnya orang bisa ya? Pakai Zoom. Ya langsung gini kan Google Meet. Oh, itu ada tulisan new tuh. New. Oh, tadi gimana? Ceritanya kan ada user gitu ya. User. Ya, itu. User. Terus dia berarti kan kalau campaign itu kan berarti dia hit API gitu. API kita gambarin apa? Kotak di sini. API. Bisa kotak juga ternyata. Atau datanya dulu Mas, data usernya enggak. Jadi gimana data user? Oh iya, tadi lupa nambahin. Jadi si campaign ini datanya kita bisa nge-get dari source lain gitu, atau dari third party lain, misal dari CRM, karena kan untuk tahu dia order berapa kali bisa dari CRM atau dari tabel transaksi yang lain gitu. Seperti itu sih. Jadi harapannya si automation ini dia bisa integrate ke platform lain gitu. Sama, buat itu kali ya, buat ngecek misalnya promonya dia berlaku atau enggak kali ya gitu. Iya. Sama atau misalnya kalau kriteria tertentu beda promo gitu kali ya. Saya 5 kali transaksi tetap, tapi kalau misalnya kategorinya beda tuh si campaign-nya gitu. Membership-nya gitu ya. Naruh ke membership ya. Ya. Sama nantinya harapannya ada CMS ya gitu sih buat ngatur, oh ini promonya valid sampai periode kapan. Kan biasanya kalau campaign itu ada ada start date sama end date-nya gitu kan. Misal promo Imlek itu hanya pas Imlek aja, terus promo Ramadan itu dari 1 Ramadan sampai sampai 30 Ramadan kayak gitu sih. Jadi ada waktu-waktunya sendiri terkait campaign-nya gitu. Ada waktu sendiri ya. Harapannya nanti bisa diatur gitu. Kontennya kan berarti kita batasin aja kontennya kan berarti tadi ada waktu, kemudian 2 profiling tadi ya. Profiling usernya kan. Produk yang dibeli berpengaruh nggak ya? Nah, untuk produknya sendiri sebenarnya promonya in general sih, nanti kita bisa ngasih gambar terus ngasih link ke produk atau link ke si websitenya kayak gitu sih. Untuk produknya sendiri itu nanti bisa
ke produknya langsung atau ke ya udah in general gitu ke webnya suruh akses gitu. Kalau kayak misalnya di Tokopedia atau di BL gitu ya, jadi promo itu tuh berlaku buat beli pulsa doang. Ke promo itu tuh berlaku buat beli produk makanan gitu. Ini gitu juga nggak sih? Menarik nih. Karena ini di bidangnya spare part kayak gitu, kemungkinan yang berhubungannya itu langsung ke barang sih. Kalau untuk case yang ini ya, gitu. Kita skip aja kali ya. Kayaknya lebih nge-highlight si proses campaign-nya itu sih. Mau produknya kayak gimana, kayak itu nanti dulu deh. Filternya itu kan lebih ke filternya kan. Iya. Kontrol. Saling harapnya itu malah ya. Waktu profiling tadi ya. Terus apa lagi ya? Kita batasin 2 aja kali. Oh, berapa kali dia beli? Transaksinya kan. Ya, transaksinya. Oh iya, sama ada juga ini, Mas. Berdasarkan semisal kalau dia lagi ulang tahun, kan biasanya suka ada campaign promo ultah atau apa gitu. Oh, iya. Bisa juga tuh, kayak apa sebutnya tuh? Profiling sih itu. Berarti profiling juga. Profiling masuknya. Kupikir events. Oh, events sih, iya sih. Events gitu. Event tuh ya waktu kayak misalnya 17 Agustus gitu kan ya. Iya. Siap. Oke, berarti kalau kita bikin diagram, bisa aku lagi gambar, nggak bisa digeser. Tadi user, berarti kan user ngehit misalnya dia beli barang gitu ya, atau transaksi kali ya, setelah dia transaksi baru dia API-nya ini nanti masuk ke proses validasi gitu. Wah, mana API. Tentu kita coba gambarin secara flow-nya dulu mungkin ya. Jadi misal user beli aplikasi lagi. beli barang. Beli barang terus dia masuk nah ketika beli barangnya dia dikasih kondisi gitu sih. Misal kalau beli 1 kali kondisinya oh ya udah langsung check out. Nah, ketika kondisi 2 kali mungkin ada tambahan promo atau apa kayak gitu. Bisa juga sih. Karena dalamnya bisa customize juga kan. Maksudnya event yang dipinginin ketika nanti dapat reward-nya itu bisa macam-macam gitu di dalamnya. Nah. Reward itu dari transaksi kan ya, bukan dari dia lihat-lihat doang kan ya. Iya, transaksi sih. Kalau cuma lihat doang nggak dibeli, nggak masuk konting sih. Saya cuma notice doang sih. Ya enak banget ya kalau habis itu. Ngelihat doang ke toko mobil, ngelihat doang terus dapat mobil. Ini promosi katanya. Semakin banyak wishlist, semakin dapat promo ya. Waduh. Semangat tuh. Add wishlist semua, beli nggak? Asal jangan dilihat terus diambil enggak sih. Beda konteks ya. Nah, saya suka ini ya. Jadi user habis transaksi terus apa nih? Ini ya proses campaign ya. Trigger custom event campaign. Campaign. Ini kan pas campaign baru dia campaign. Balikin lagi. Jadi campaign. Sampai skema saya berarti. Apa sih gimana sih? Campaign. GN. Campaign. Terus habis proses campaign baru dia selesai kan workflow-nya.
ngirim send ini ya, broadcast campaign kan. Iya. Notifikasi ya. Sebenarnya bisa dari push notif atau dari email notif atau dari WA atau apapun sih sebenarnya. Yang ada triggernya. Ya. Jadi dia bisa tambahin ini juga sih. Kayak misalnya valid. Kondisinya ya. Kalau misalnya campaign-nya valid, wah. Oh iya, masih ada pengecekan juga sih campaign-nya apakah masih valid atau enggak gitu. Valid misalnya. Udah ini baru dia pindah. Valid itu kan ini ya berarti ya. Waktu, profiling, transaksi gitu ya. Betul. Gimana cara bikin panah deh? Dari sini nih. Nah, harus sertifikasi dulu nih. Sertifikasi Zoom. Sertifikasi Zoom whiteboard. Mana sih? Mana? Oh ini sih. Oh, Shapes bukan ini. Iya, Shapes. Bukan. Kopi aja nih dari yang Mas Sudar. Oh, gini. Gimana? Anjir kalau dipindahin. Ini mau gimana sih bentuknya? Ya udahlah, yang penting paham. Udah gini aja kan, paham. Jadi user transaksi valid, ngecek validnya dari waktu profiling user, terus proses notifikasi. Gitu. Proses campaign ini proses pemvalidan apa proses? Proses ngasih ini ya. Proses ngasih rewardnya. Baru notifikasi itu reward atau enggak? Betul. Oke. Ya kalau belum valid berarti kan dia masih disimpan dulu ya. Disimpan dulu, misalnya. Ini masih 3 kali misalnya transaksinya, gitu. Di memorize sama sama workflow-nya. Oke. Jadi gimana nih? Gini, Yan, atau ada ini dari Doko, Hadian. Nah, tapi ada tambahan ini lagi sih Mas, dari klien tuh pinginnya setiap informasi yang masuk itu ada encrypt sama decrypt datanya juga tuh. Buat apa ya? Biar data yang itu aman gitulah secara security gitu. Ada concern ke sana juga gitu. Itu data yang pas ngirimnya? Data mungkin pas campaign-nya atau karena yang disimpan di sini sebenarnya campaign-nya aja sih kita ngeproses, karena untuk data transaksi dan user itu kita udah get ini sih, udah get data sih. Getting data dari API dari beberapa source, tadi bisa langsung dari DB atau dari API lain. Ya. Jadi itu di level transaksi data kan, dari misalnya dari klien ke server gitu kan, atau di database-nya juga di encrypt. Nah, kalau database encrypt kayaknya itu udah di handle di apps lainnya mungkin kali ya, lebih ke apa yang masuk ke si workflow ini sama yang pada saat mau dikirim gitu. Tapi kalau dikirim nggak perlu juga kayaknya. Berarti yang di app integration-nya ya berarti. Maksudnya di tengah-tengahnya ya antara itu. Fokusnya yang pas mau masuk ke sininya aja sih gitu. Ketika pas diproses ya berarti ya. Pas dapat trigger ya berarti ya. Iya ya. Dapat source dari yang lain kan berarti kan. Iya. Oke, berarti di luar dari flow ini ya. Berarti ada satu flow lagi, ada satu proses lagi koneksi ya. Biasanya sih HTTP request. Sebenarnya HTTPS itu udah di encrypt sih. Kalau mau di encrypt lagi boleh juga sih. Pin note saja kali ya. Woi, nggak bisa di ke bawah. Terus kita bikinnya mau pakai apa nih? Nah, ini yang menarik. Tinggal mikirin cara bikinnya kita pakai apa. Yang existing gimana dari Hadian, dari opportunity atau problem yang ada gitu. Yang existing itu prosesnya seperti apa sekarang gitu? Jadi proses yang existing sekarang itu sebenarnya mereka udah pakai tools sih. Toolsnya itu dia pakai apps integration GCP. Itu kayak semacam kita drag and drop gitu sih, bisa ngatur flow-nya gitu. Sama kayak gini, cuman
ada code-code gitu sih, masukin kondisional kalau misal tadi waktunya valid dia akan proses apa gitu. Jadi prosesnya tuh mereka pakai ini, cuman mereka tuh ada case mungkin ada beberapa kondisi yang itu tuh nggak bisa diimplement di si app integration-nya. Ya itu yang pengalaman mereka yang udah mereka coba gitu ya. Gitu nggak sih. Bisa diimplement tuh maksudnya nggak bisa diproses ke integrasinya atau gimana? Nah itu mereka tuh kayak belum ini app integration-nya antara mungkin requirement-nya masih perlu pendetailan lagi atau mungkin dari sisi app integrasinya yang perlu diekspor lebih jauh gitu. Gitu sih. Berarti oke, mungkin kita bisa ambil ini kali aja, ambil kasus sederhananya yang kayak transaksi tadi kali ya. Jadi mungkin proses yang transaksi 5 kali, terus dia otomatis ngirim ke notifikasi, ternyata nggak kekirim gitu. Ya bisa. Jadi kalau 5 kali ya tetap aja harus dihitung dari panel admin ya kan gitu. Nah pengennya bisa langsung otomatis. Mungkin itu kali ya yang nggak bisa diekspor sama yang nggak disupport sama app integration. Boleh. Nah itu. Nah, oh iya, notes-nya itu dari klien pengen si workflow ini itu real time sih, sama ada schedulernya gitu. Time schedule bisa jadi pada saat event-event tertentu tadi, semisal Imlek atau semisal Lebaran itu dia ada automation-nya itu sih. Nge-send campaign-nya gitu. Oh, ngirim campaign ya. Berarti bukan proses dia dapat ini ya, dapat reward ya. Nah, bisa jadi pada saat proses transaksinya ada langsung ngirim email selamat Anda mendapatkan ini. Kalau misal nih kalau kita beli paket data semisal atau beli pulsa 20.000, kamu mendapatkan tambahan kuota sebesar 2 giga. Tapi kalau kita beli kuotanya 50.000 itu bisa jadi 3 giga, atau beli yang 10.000 itu nggak dapat apa-apa gitu. It's nothing gitu. Kalau itu case campaign yang aku pernah alamin ketika beli pulsa. Itu kan udah dapet ya. Udah dapet, maksudnya udah dapet hadiah gitu kan. Tapi kalau misalnya ngirim campaign itu kan berarti kita nge-blast email aja, ada apa namanya, ada event ini loh gitu. Ada event ini loh gitu. Nah, itu bisa di scheduler sama di batch gitu gak sih? Iya, betul. Nge-blastnya gitu. Tapi kayaknya pada saat si campaign itu kan kalau misalnya transaksi bisa based on user kan. Jadi jangan sampai ketika kita ngasih campaign yang udah terasa 5 kali tapi dipakainya malah buat yang user 1 kali gitu. Kan bisa jadi kayak gitu kan kalau untuk proses campaign ini. Kita ngasih campaignnya ke orang yang benar 5 kali tapi si orang ini tuh dia nggak dipakai, malah dikasih ke orang yang transaksi baru 1 kali gitu. Itu proses validasi ini kan. Iya, validasi implement di lapangannya kan nih. Tapi kalau itu kayaknya lebih ke apps-nya deh, jadi jatuhnya ya. Iya sih, iya. Nah, karena ini kan kita bikinnya workflow-nya kan, benar nggak sih? Lebih ke flow control-nya kan. Flow control-nya, benar. Iya. Kayaknya udah di out of scope-nya kasus ini. Kita jadi memikirkan proses bisnis mereka sih jadi. Iya juga sih. Kayaknya kita batasi dulu gitu untuk yang penting si campaignnya udah bener deh gitu sesuai kondisi yang di kita set gitu. Iya benar-benar. Karena kalau dilihat kan jatuhnya ini kayak berarti data pipeline ya jatuhnya. Mirip-mirip data pipeline gitu. Data pipeline itu berarti toolsnya banyak. Kenapa? Toolsnya banyak. Banyak ya toolsnya? Banyak. Oh iya, apa aja tuh maksudnya? Kayak itu app integration, terus ada Notepad, ada Airbyte gitu. Iya. Ada yang lain. Cuman emang yang lain-lain itu tidak
tidak campaignable. Ini lagi ngomongin campaign. Tidak marketing friendly. Marketing friendly. Developer friendly. Developer friendly, benar-benar. Nggak marketing friendly. Mungkin ada kali ya tools yang bisa campaignable. Campaignable itu maksudnya kayak kalau Salesforce itu apa ya? Maksudnya kan kalau ini kayaknya kaitannya sama Salesforce gitu kan. Kalau Zapier gitu Mas? Zapier enggak. Zapier itu lebih ke kayak automation integration aja dari satu tools ke tools lain gitu. Kayak misalnya dari GitLab ke Slack gitu. Automation daily to do aja sih, bukan data present. Lebih simple gitu atau gimana? Lebih simple. Tadi pun kalau kita pakai integration juga UI-nya yang kurang ramah ya, berarti. Belum kita coba. Menarik nih. Ini kita harus buka GCP dulu nih. Kita mau buka GCP. Ya, coba nih. Coba deh, Om Pimpah. Sebagai kita berikan kepada pemilik masalahnya aja. Kita kan support ya, kita supporting. bisa Pak. Benar ya. Sambil di dulu. Kok kemana? Kalau ada yang mau promo GCP bisa ke Git ya. Promo pasti udah. Kita Google banget. Solusi pertamanya langsung Google ya. Ya jadi ada satu produk dari Google ya yang kayaknya cocok buat ini ya. Karena ngomongin soal tadi flow, berarti ada workflow-nya. Bisa kita pengen spesifik kayak gimana. Nah, itu ada nih satu produk di Google namanya application integration. Nah, ini yang menarik nih. Dan kebetulan kita juga belum coba ya. Belum coba. Karena kayaknya bisa jadi gagal, bisa jadi sukses. Nah. Kita benar-benar Google Chrome. Ya, kita podcast coba-coba nih. Podcastnya ini nih. Eksperimen. Saya baru pakai Zoom juga, jadi harus di open system preference juga. Nih kena permission soalnya share screen-nya. Waduh. Kena permission? Iya. Kan harus di sistem preferensi gitu. Bentar. Ya, sambil. Aduh, harus quit and reopen ini gimana ini? Sambil nanti kita cut aja tenang. Biar natural. Ya, nanti kita balik lagi ya, guys. Dalam hitungan 1 2 3. Oke, aku izin quit and reopen iklan dulu ya. Iklan dulu. Nanti GCP gitu kan. Ya. Aduh, ada aja pemilik masalah ya. Memang bermasalah ya. Emang hidupnya bermasalah terus emang. Aduh. Application integration ya, kayaknya produk baru juga ya. Aku baru dengar juga nih. Iya, aku juga baru dengar. Kalau di dokumentasi itu dia sayangnya Google itu tidak mencantumkan tanggal. Ada sorry, ada bro, ada. Wah, ada. Last updated. Updated 2021. Bulan tanggal 2 bulan 7. Itu kayaknya dokumennya deh. Baru ya? Iya, dokumennya diupdate baru sekarang. Oh, berarti up to date. Up to date. Dia dengan update ini pasti. Enak Google dokumentasinya berarti. Ya juga lah ya. Mungkin 230207. Baca dulu. Ini apa sih app integration itu? Application integration itu adalah platform as service. Ini nggak ada yang sharing session. Share screen. Application integration. Ini hadian balik nih. Aduh, mohon maaf ya, harus di quit and reopen dulu ternyata. Nah bisa nggak nih?
Kita coba share screen. Ih, canggih gini. Share screen. Wih, udah certified. Now available to try September 30 September 2022. Apa tuh? Baru banget ya? Iya. Baru banget ya. Tuh kan. Mereka berarti ini baru nyoba juga. Previewnya baru muncul 30 September 2022. Previewnya. Berarti baru banget ini. Kita ini banget nih. Apa ini? Makhluk apa ini? Nah, ini kita coba enable API-nya ya. Kayaknya kita harus baca dokumentasinya dulu deh. Oh, baca. Kebiasaan developer langsung nyemplung ya? Langsung bulan aja kita. Langsung bulan ada di belakangnya nih Mas, di kanan nih. Learning by doing. Kita prerequisition. Nah, pertama. Tapi kita belum tahu apa sih application integration. Nah, kita baca dulu. Kita buka aja dulu ya. Tuh di sini juga masih produk. Oke, preview. Mantap. Atau ke itu yang discover itu yang atas. Discover. Mana sih? Yang apa? Set bar kiri. Set bar kiri discover. Nah, ini dia. Discovery channel. Oke, ini baca dulu nih. Application integration is integration platform as service. Berarti dia bikin integration ya. Tapi di as service solution Google Cloud that offer comprehensive core integration tools to connect and manage multitude of application and data required to support various business operation. Oh, jadi sebenarnya dia integration antar tools dari tools A ke tools B gitu. Terus nanti dimasukin ke tools C gitu. Integration designer in the box. Oke, gitu. Kalau kita lihat diagramnya, coba. Oke. Salesforce, oke. Bisa dari Salesforce. PubSub. Scheduler ya? Scheduler juga. Public API. Berarti dia dari triggernya dari Salesforce gitu ya. Terus dia masukin dia nge-hit public API gitu kan. Terus application integration-nya mengeksekusi ya. Mengeksekusi data mapping, sending email, flow control, approval, timer. Cup main. Baru dia masukin ke ini ya, integration connector, BigQuery, LDAP, SQL, Cloud Service, AppScript. Google Doc nggak ada ya? Ini bisa kayaknya sih tetap bisa kayak ini lewat AppScript. Itu lebih ke auto menampilkannya aja kan. Sama dia bisa ke public REST endpoint juga tuh. Gitu yang lain. Oke, mantap. Nah, benefitnya lihat kita. Benefitnya apa nih? Kalau benefitnya configure and use integration connect enterprise. Oh, jadi dia bisa connect ke Salesforce, database, dan event-driven system PubSub. Kayak Cloud PubSub. Dia sih mirip-mirip kayak Cloud PubSub ini ya, si ini tuh event-driven-nya. Triggernya bisa dari PubSub ini. Long running process. Wah, keren nih. Bisa bikin long running process by varieties source data input. Jadi dia bisa ngejalanin proses yang lama ya. Yang lama terus bisa di-trigger juga dari berbagai sumber data input. Proses yang lama itu maksudnya kayak yang lama tuh kayak masukin generate report gitu kali ya. Generate report yang butuh bermega-mega query gitu. Nanti outputnya Excel gitu. Atau apapun itu sih benar. Wah, iya benar. Bisa lewat ini Cloud Scheduler.
Workflow, keren. Bisa pilotnya juga bisa di custom juga nih, ditransform antar application into meaningful schema. Yang dimaksud dengan meaningful schema itu apa? Yang skema yang berarti ya. Mau mengartikan ya. Asa into meaningful kali ya. Oh ya. Bertanya bisa di custom kali atau gimana? Bisa lebih ke mudah dibaca sih. Jadi orang awam pun bisa dibaca dengan gampang gitu. Enggak is code atau is apa gitu mungkin. Kita bisa masuk yang bahasa cewek baca keluar jadi bahasa cowok gitu. Nah. bisa. Masuk gitu. Apalagi bahasa kalbu nanti ada susah lagi tuh. Susah ditransform itu. Meaningful schema. Oke, langsung kita watch aja kali ya. Di sini langsung get start. Nah, coba diklik set. Nah, proposition-nya set. Before you begin, ini mah in general kali ya. Nah, ini paling yang tadi kita coba setting up application integration-nya gitu. Nah, ini udah sih harusnya launch setup widget aja. Go to application integration. Nah, kita coba sambil buka aja. Aduh, halangan sih Jumna. Nah, ini dia. Set. Nah, tadi katanya suruh enable EVS dulu ya. Kita coba enablekan dulu. Dan ini kita nggak tahu pricingnya berapa. Iya. Tadi itu ada sih mana ya? Kita coba kita lihat dulu pricingnya. Takutnya nanti sambil biar tahu juga nih teman-teman yang lagi nonton nih pricingnya berapa gitu ya. Berapa sih harganya kalau di Google gitu. Nah, itu yang pricing. Hah? Ke atas pricing. Mana? Menu atas. Oh, ini dia. Dia nyebut di atas ternyata, guys. Enggak, ini kalkulator. Pricing kalkulator coba. Pricing kalkulator. Nah. Cut, mana? Oh, belum ada. Sorry. Karena dia baru, kita cari produknya itu produk integration. Udah ada. Waduh, belum masuk ya? Belum masuk. Baru banget kayak ini di sini. Atau tabnya kali. Itu tabnya Compute Engine kali ya. Oh, ya. Oh, bisa jadi ya. Type-nya base-nya apa ya? Cuma kebawah doang artinya. Enggak kok. Atau ini aja search yang atas itu. Search itu tuh. Gini aja lah. Ya udah pricing lah. Pricing. Chat itu aja chat GPT. Application. Integration. Kayak Google nggak bisa nampilin. Cek pricingnya berapa? Oh, ini ada nih. Ada nih. Dia itu application integration per usage ketika yang dikunnya 400 ini per bulannya ya. Dan tetap free usage. Ini free usage ya. Ya. Oke. Untuk pricingnya sendiri itu di sini pricing model fast as you go. Nah, seperti biasa. 0,00005 per meter execution count. Meter execution count itu berarti per sekali eksekusi berarti ya? Per sekali asumsinya sekali eksekusi dan kalkulator satu integration itu eksekusi 100 step in satu eksekusi. One integration calculated when one integration execution. Satu integration step itu dihitung 1 meter gitu ya. Maupun ada banyak step juga tetap dihitung 1 eksekusi. Jadi kalau mau 1 atau 2 ya sama aja hitungannya 1 sih. Number of step execution. Oh, oke. Dihitungnya baru 1 gitu ya.
Oh, tapi ada batasnya 100 itu intinya ya? 100 sih. Apa? Batasan itu 100. Lebih dari 1 tapi kurang dari 100. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 dan kurang dari 100 tetap dihitungnya 1 ya, 1 meter execution. Kalau misal 101 itu jadi 2. Jadi 2. Iya, sedih ya. Iya, jadi makanya stepnya mending udah jadi 100 aja lah gitu. Jangan banyak-banyak. Ini ada yang mau dikurangin nggak 1? Gitu. Tadi 0,00005 ya. Berapa tuh 0? Berapa ya nolnya? Ini nolnya ada Alzira 4. 0,0005 ya. $10 dengan data proses $10 per gigabyte. Nah, hitungan giganya itu payloadnya di sini. Payloadnya berarti kalau dia ngirim gambar. Image tuh kalau dia ngirim image. 1 meter execution itu 7 perak berarti. Cuman $7 aja, guys. 7. $7 terus yang mahal data prosesnya makin banyak makin mantep. Jadi banyak step aja gitu lah. Tergolong murah sih ini. Kalau nggak banyak gitu ya. Bisa efektif pakainya. Monitornya banyak. Juga Dan ada free tire-nya juga ya, 400. Wih, tanya 20 giga. Ada monitoring juga nanti kalau misal udah dipakai. Kira-kira ininya puncaknya jam berapa, tes performance-nya. Eksekusi per day-nya ada ketahuan juga. Wih. Oke, kita eksekusi aja ini karena kita sudah tahu pricing-nya. Jadi masih pre juga kan ya. Bisa menunggu lama-lama. Di next saja. Kita next aja. Udah ada. Waduh. Saya belum ada akses. Ini tervalidasi berarti kan role-nya kan. Oh iya, role-nya bagus. Berarti kita ngecek IM-nya ternyata udah oke. Ya, akses manajemennya berjalan kan, sebenarnya ngetes kan. Jadi semua orang bisa enable API karena nanti cost-nya kena. Ngeles padahal emang belum dikasih. Jadi sebenarnya kita itu bug hunter-nya Google. Sebentar, saya dulu player vision-nya dulu. Integration. Aku jangan belum ada. Oke, ini udah. Nah, udah. Coba, bisa nggak? Refresh dulu. Oke, kita coba lagi ya. Set. Next. Aduh, masih dismiss. Kita coba refresh. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Waduh, masih dismiss ternyata. Buat integration API. On results. Wait a few minutes. Oh, disuruh tunggu beberapa menit dan coba lagi. Kalau sudah, kita tunggu mungkin sekitar 60 menit. Kelamaan ya. Nanti di podcast selanjutnya gitu ya. Padahal sudah di ini ya. Iya, sudah sih harusnya. Integration udah dikasih aksesnya. Integration and resource. Iya, suruh nunggu dulu mungkin karena masih si IAM-nya dia ngebaca ini. Itu location apa sih? Ini. Itu terakhirnya project-nya sih ini lebih ke resource. Itu biasanya ke sini nih. Resource ini. Tunggu sekitar 5 menit ya sampai 1 jam. Sampainya 1 jam.
Aduh. Atau jadi admin. Kalau admin tuh langsung semua nggak sih? Oh, jadi owner. Sudah owner sih. Oh, udah owner. Udah owner. Padahal owner. Tuh, gara-gara coba diam ini. Jangan ding. Ketahuan ya. Nanti ada hampir saja. Ya, sekarang coba. Nah, belum. Nah, nggak bisa. Kayaknya harus aku deh yang share screen. Wah, baiklah. Coba ya. Kita coba ganti pemain ya. Mohon maaf. Ya, ditutup. Bentar. Oke, kelihatan ya? Langsung bisa. Belum. Kok udah bisa ya? Itu aneh. Udah enable FBI aja. Mungkin Hadian belum mandi. Kalau sore iya sih belum. Benar. Enggak sih kayaknya. Kalau kita cek di sini dia nggak ada Ascensot S2, berarti dia nggak ada di Jakarta nih. Dia mentok di Ascensot S1. Singapura aja paling. Singapura aja ya. Berarti sesuatu yang terdekat. Singaparna. Security. Ripki. Jadinya namanya Ripki aja. Kunci Rif berarti. Buat apa? Coba-coba aja kan. Rifki. Kemudian ada Rifki, benar. Baru ngeh gue. Tadi diomongin tadi. Rifki, hari-hari otaknya loading. Wih, nah itu kuncinya tuh. Keren. Izinkan. Mantap. Wih. Jadi nih. Review, bro. Nah, ini belum ini ya, belum apa namanya, belum official berarti ya. Jadi nggak bisa dipakai production. Oh. Iya, bukan. Belum bisa dipakai production itu. Berarti nggak apa-apa, kita coba aja. Kita mulai dari Grid Integration ya. Ya. Oh iya, ini harusnya yang punya ini nih, yang punya Hajar. Stop lagi deh, gantian. Kita coba buka dulu. Konsolnya jadi ngilang tadi. Terus nggak ada permission lagi. Ya. harusnya udah bisa sih. Application Integration. Nah, benar sekali saya tidak dapat permissionnya di Net on Resource Integration Google APIs. Masih nggak bisa ya? Ya, nggak bisa ngelihat view-nya juga karena aku keblok. Kalau tadi apa sih? Application Integration. Oke, sekarang kita coba bikin apa nih tadi kasusnya kita bikinnya ini ya. User, transaksi, valid, proses, oke. Kita coba dulu kali ya, hello world. Integration namanya hello world. Disuruh pilih region lagi. Wih, keren nih. Hello world. Oke. Terus kita bikin ini triggernya mau apa ya? Coba pakai schedule trigger tuh. Schedule ya. Ini juga masih preview. Masih preview juga ya? Yang atasnya ini coba Mas. Preview di dalam preview. Tadi ini aplikasinya preview. Yang ketiga aja tuh, yang schedule trigger Mas. Nah itu. Trigger. Kita pakai waktu dulu, misal waktu subuh gitu. Nunggu dulu dong nanti kita. Enggak. Ini sekarang jam berapa? 21.25, kita coba 21. Minute kali ya, every 1 minute. Every 1 minute, run every day.
Everyday. Nanti billingnya dia yang tanggung jawab. Oke, terus kita bisa chat lagi kali ya. Wah, banyak juga ya. Setiap 1 menit kita mengirimkan email. Jadi spam nantinya dong. Mengirimkan email. Oh iya. Set. Wah, coba ya. Oh gitu ternyata. Coba emailnya Mas ke email. Wah, langsung bisa di sini ya. Tadi kayaknya menarik juga. Enggak ya? Tapi dia pakai email yang mana dia secara sendernya? Kayaknya sih nanti masuknya email dari Google kali ya. Coba kita kirim ke ini aja. Ke email IM aja. im@git.id. Oke. Jadi kalau teman-teman mau bertanya tentang IM ada di situ ya. Nah, betul. Jadi kalau mau ngirim apa tes buat CV juga bisa. Nanti langsung guys. Subjeknya tes berkala. Oke, terus ininya tes aja. Outputnya integration. Oke, retry-nya nggak usah aja ya, non aja. Nah, sekarang siapa yang tahu cara ngerunning-nya? Ada yang pojokan. Oh, itu tuh tes. Ada tes. Oke, tes ya. Disediakan ternyata. Apakah kita dapat emailnya? Apakah dapat emailnya? Tapi emailnya dikirim sama siapa ya? Itu. Oh, sukses. Coba. Nanti tunggu dulu 2 menit. Tunggu dulu 2 menit. Oh, udah muncul, udah. Hah? Udah gitu? Udah ada. Oh iya benar. Canggih. Integration. Emailnya langsung dari Google ya, @google.com. Bisa di setup nggak sih nantinya? Ada itu kan tadi kayaknya. Kayaknya bisa deh. Butuh waktu lama buat ekspor. Iya benar. Masuknya Google Workspace sih kayaknya nanti. Workspace ya. Oh iya. Oke, berarti sekarang kita harus memikirkan dengan case study yang tadi nih. Jadi kita bikin apa nih? Bikin user ini berarti API kan ya? Nah, berarti kita harus bikin dulu API gitu ya? Atau API-nya pakai cloud function lah gitu. Misal transaksinya 5 atau apa gitu. Oke. Bisa lama lagi soalnya. Lumayan. Kita post dulu kali ya. Berarti Hello World udah sukses. Sekarang kita coba API. Triggernya by API. Oh, kita bisa bikin API. Luar biasa. Iya, bisa trigger by API nih. Keren juga. Coba. Nama API-nya api-api. Siapa nih? Berapi-api. Tes ya. Terus. Oh, tapi di sini nggak bisa kelihatan dia API-nya get, post atau apa. Trigger ID. Kalau integration auto run, integration of your IP call, this trigger unsuccessful when you want to run integration. Oh, jadi dia mungkin kita coba dulu. Misalnya trigger tadi kirim email ya. Email ini ya. Tadi kenapa dia hapus? Tes. Ini kali ya. Kita coba dulu ya. Tes. Oh. Tapi dia nggak running dari sini. Nah, kan? Bingung. Coba tes integration. Berarti jadi API itu tuh. Langsung jadi API.
Ya, sama aja ya. Oh, ini tuh jadi mungkin kalau ketika kita publish, dia nanti kayak dari Google-nya jadi API. Yang nanti kita bisa tembak dan masukin ke API kita sendiri. Kayaknya gitu deh. Bisa sih, bener. Jadi si app ini bisa jadi webhook-nya gitu buat ngejalanin si workflow-nya. Oh iya, tadi kan sempat kita discuss ya tadi tuh. Jadi si workflow ini sebenarnya bikin si condition-nya aja gitu. Betul. Nanti yang ngehitnya itu bisa dari si PubSub atau Cloud Function atau apps-nya yang lain tadi sih. Betul. Iya. Jadi kita intinya bikin workflow aja sih, gitu kan. Bedanya mungkin kalau pakai application integration, ada retry functionnya tadi. Jadi nggak mungkin gagal, gitu. Kalau kita bikin sendiri kan, ada kemungkinan tuh, misalnya berhenti di tengah jalan misalnya, terus, wah ini nggak tahu udah step di mana gitu kan. Biasanya gitu tuh debugnya, developer. Sama yang pastinya kita low code ya. Jadi enggak. Iya, jadinya low code, betul. Daripada kita bikin if satu-satu. Nah, if gitu ya. Yang banyak 100 biji. Jadinya switch cache 100 biji. Iya. Oke, berarti ini kita publish ya jadinya ya, nggak bisa. Benar publish. Mantap. Fully propagate. Nah, terus berarti API-nya bisa kita lihat di 10 menit nih. Lama ya? Lumayan. 10 menit ya? Oke. Kita tunggu aja. Sambil nungguin. Coba kita lihat. Apakah ada keluar. Lama juga ya langsung. Ini apa? Oh, ini yang tadi. Oh, ini yang example-nya nih. Example-nya dia gini. Enable editing, especially current active editing. Oh, kalau dia udah aktif, dia harus di enable dulu buat edit. Oke. Jadi kita harus menunggu 10 menit, guys. Kirim email. Oke, mungkin ada ini kali ya. Tadi sempat searching juga. Jadi ini kayaknya mainan anak commerce nih. Nah, kayaknya kenal. Jelasin. Waduh. Gimana? Iya, bener. Ini kan jatuhnya sebenarnya tadi kan workflow ya, prosedural, terus kita bisa custom events-nya juga kayak gimana. Nah, tadi bener juga sih, pas Mas Saudara buka ini, aku jadi keinget juga, oh iya bener, ini jatuhnya kayak loyalty apps. Jatuhnya nih. Loyalty apps berarti yang mana tadi kita ada event gitu, misalnya transaksi 5 kali, terus kita promonya gini gitu. Nanti dikirimnya ke spesifik user yang A, B, C, D. Nah, itu di sini juga sama nih, bisa di talon one, dan kita bisa drag and drop juga kalau nggak salah. Coba deh di scroll ke bawah, maksudnya. Yang ada nggak ya? Ini nih sampelnya nih. Nah, kita bisa iniin conditionnya juga nih. Misalnya, kalau kuponnya valid misalnya, atau kalau usernya transaksi 5 kali, total card-nya sekian misalnya. Terus kondisinya apa lagi? Nah, itu bisa kita tambah-tambahin tuh, dan kita bisa nanti output terakhirnya misalnya, kita pingin ngirim email ke si usernya. Nah, itu bisa tuh. Kayak gitu. Bener, pakai talon one. Bisa juga. Solusi. Salah satu solusi ini. Bisa langsung udah ada ya GUI-nya juga di sini gitu. Iya. Ini outputnya nggak jadi API kayak yang tadi ya? Bisa langsung. Kalau ini bisa langsung. Jadi kita misalnya nanti outputnya tinggal milih mau apa gitu ya. Misalnya mau tadi email misalnya, atau misalnya dikirimin ya rata-rata email sih ya kalau online. Kalau digital dikirimin email, terus atau misalnya dikirimin SMS gitu. Nah, itu bisa di sini, dan kita juga bisa integrasi API juga kalau nggak salah. Dan ada beberapa platform sih kayak di payment ya, bisa pakai PayPal dan lain sebagainya. Ada di atas kalau nggak salah, saudara, integrasinya.
Sebisa sama apa ya? Nah, ini nih. Mantep nih. Sama BI tools sih bisa. Jadi gimana? Kita udah selesai sampai sini, guys. Iya nih, udah langsung ke solve kan? Langsung ya pakai Talon One ini ya. Bisa juga pakai ini gitu. Kalau dibandingin sama yang tadi tuh gimana tuh menurut Mas Sudar dan Rifki? Nah, di satu sisi masih preview juga sih kalau ini tuh agak riskan kalau semisal untuk level production kan. Ini kalau menurutku sih kalau application integration ini bagus sih menurutku. Tapi untuk developer. Jadi apa bagusnya untuk developer yang udah paham GCP gitu ya, yang udah paham ini bagus banget buat developer. Tapi mungkin admin di klien mungkin kan ada yang apa nggak pasti tech savvy juga gitu ya, nggak mantan programmer C++ misalnya gitu. Atau cloud engineer gitu, mantan cloud engineer. Jadi kalau menurutku jatuhnya bisa juga Talon One gitu karena UI-nya lebih friendly buat user. Menurutku gitu sih ya. Tapi ya tadi juga sesuai kebutuhan. Mungkin kalau misalnya adminnya cloud engineer bisa juga ya. Oh iya, ada note juga sih dari klien itu nanti pengguna aplikasinya itu ada tim marketing sih, bukan IT gitu. Tim marketing ya? Ya, berarti butuh tampilan yang friendly lah ya. Betul. Bisa mungkin dia draggable. Draggable. Iya bisa dirubahnya tuh gampang gitulah. Oke ya. Nah kalau dari Mas Sudar nih sama Mas Doko nih, gimana? Gimana dok? Ya sih benar, maksudnya balik lagi ke apa ya, persona ya itu ya. Ya persona ya, gitu ya. Itu ada nggak sih yang ada ya, tim marketing itu ya, yang benar-benar mungkin memang nggak pernah gitu. Untuk case ini diharapkannya dari tim marketing sih, jadi sebisa mungkin bahasa teknisnya itu lebih sedikit lah. Jadi dia tinggal kayak semacam lebih besar dari 500 atau lebih dari 5 transaksi kan itu gampang gitu ya dibacanya gitu oleh orang marketing tuh. Berarti emang dia ada apa kontribut untuk nentuin workflow-nya juga kan? Orang marketing itu workflow-nya gitu sampai ke workflow maka nanti bisa ngubah-ngubah gitu. Karena apps ini akan digunakan marketing sih buat yang ngubah workflow itu tuh. Dia bisa diubah-ubah. Iya. Kalau gitu kayaknya yang tadi lumayan, makanya kita juga baru tahu dan mungkin untuk orang awam kayaknya bakal akan kompleks. Makanya kompleksnya banyak konfigurasinya, lebih banyak kan. Iya, konfigurasinya agak ini ya. Tapi ini hebat banget sih dia bisa tahu ada application integration di GCP. Padahal baru preview ya? Iya, baru preview juga. Sampai sekarang berarti ya baru preview ya? Dia kan dari 30 September tuh. September, Oktober, November, Desember, Januari. Baru 4 bulan berarti preview ya? Jadi si klien ini emang gila teknologi kayak gini. Iya, tech savvy. Jadi mereka udah lama mungkin pakai produk-produk GCP-nya gitu. Jadi ketika ada tools baru dari GCP mereka ingin nyoba gitu. Kayaknya karena kalau dilihat tuh tadi kan ada GCP terus cloud storage itu kan produk-produk yang dari GCP ya. Nah bisa jadi mereka udah familiarnya dengan produk GCP sih si klien ini. Iya, betul. Tapi atau kita mungkin bisa ngegabungin dua-duanya juga sih. Misalnya kayak tadi kita pakai Talon gitu ya untuk triggernya. Nah terus kita bikin workflow-nya tetap di sini gitu. Jadi untuk workflow ngasih eventnya, ngasih event lagi, ngasih emailnya gitu atau ngasih apanya gitu rewardnya. Nah, pokoknya kita bikin semua workflow di sini jadi API trigger atau mungkin schedule trigger atau mungkin. Nah habis itu kita masukin tuh misalnya bisa ke Talon One atau mungkin kita bisa bikin sendiri gitu. Iya. Menarik. Atau memang sebenarnya si dua ini
bisa jadi terpisah nih. Jadi emang di sini Talent One ini memang membuat campaign. Jadi kalau campaign itu kan sebenarnya kalau kita lihat tadi kan di sini tuh yang paling susah itu adalah validasi. Ya, di profiling waktu dan transaksi ini ya. Nah, ini kayaknya si Talent One ini memang yang buat profilingnya ini. Kalau kita lihat kan di sini dia bisa profiling kode, chart, dan tanggal ya, dan lain-lain. Efektifnya diskonnya berapa persen itu. Jadi validationnya di sini mungkin nih. Kalau yang di sini ini memang khusus buat integrationnya aja. Jadi dari API nge-hit ke mana, masuk database dan lain-lain gitu. Terus nanti dari sini nge-hit ke Talent One balik lagi ke mana gitu. Bisa digabungin juga. Kalau yang itu tim marketingnya berarti lebih ke nge-set rules-nya tadi ya Mas ya, kata Talent One-nya ya? Iya. Maksudnya bukan, kan kalau ini kan di integrasinya mungkin tim sendiri gitu ya. Yang handle. Berarti kondisionalnya ya. Apa? Oh iya. Wah, mic-nya. Iya, Mas. Ada gemuruh, guys. Halo, tes 1, 2, 3. Halo, aman. Ini suaranya masih ada kayak suara gelap gitu. Tes, aman. Masih. Ada pesawat. Masih. Tes. Nah, aman. Gak pakai soalnya. Gak pakai. Tadi kayaknya lagi di masjid ya, Mas Dogo gitu. Enggak ya. Kayak tadi lagi di mobil NASCAR ya. Oke. Udah. Kedengarkan ya? Coba diulang lagi aja tadi saya agak lupa ya. Tadi berarti kalau kayak gitu yang Mas Sudar tadi case-nya berarti tim marketingnya itu lebih ke ngeset rules-nya ya, yang di Talent One-nya gitu kan. Nah, Masnya apakah kayak gitu Yan gitu ekspektasinya atau ya ikut integrate juga gitu loh? Sebenarnya tadi outputnya itu kan dia bisa bikin workflow-nya, terus dia nanti ada user management juga sih buat apa ya? Kayaknya untuk ngatur-ngatur konten si campaign-nya itu ada CMS-nya lagi gitu. Jadi kayak ada dua apps gitu mungkin, yang satu buat workflow-nya, itu bisa dibuat satu atau di seperti apalah ya. Intinya ada buat workflow-nya sama ada manajemen nanti si campaign-nya, manajemen usernya kayak gitu. Kontennya ya berarti ya. Ada kontennya. Iya. Tapi memang kasusnya e-commerce itu adalah susah buat bikin campaign sih. Makanya hadir Talent One ini. Bikin rule itu susah ternyata. Ya. Tapi by the way, ini udah beres. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Ini ada tombol test integration. No input test integration. Sukses. Yeah. Cuman kita nggak tahu API-nya apa ya. API-nya dia tuh di mana gitu. API-nya dia di sini ditulis seperti ini aja. Oh, ada help-nya. Nah, invoke up itu. Nah, ini ada regional endpoint. Oh. Jadi kalau di example, ini. Terus kita masukin trigger ID-nya ya. Coba tadi kita trigger ID-nya adalah
Tes. Terus regional service endpoint. Tadi contohnya itu Southeast kalau nggak salah. Contohnya US. Tadi kita apa Southeast? Iya berarti Asia Southeast 1 integrations. 1. Ini ada nih. Ini ada nih. Jadi Asia Southeast 1. Ya. Gas. Mantap. Project ID-nya. Plat research. Teman-teman yang nggak tahu Project ID itu ada di atas. Oke. Tadi juga ada, Mas. Oke. Coba kita execute. Nah, cara execute-nya gimana? Karena itu di copy dulu, Mas, sintaknya. Di copy pas terminal aja kan? Paste di curl terminal. Nah, di sini kan ada, Bro. Oh iya, canggih. Ternyata geser di terminalnya juga. Canggih. Canggih, guys. Ada Cloud Shell. Jadi kalau saya buka terminal saya kan nanti kelihatan isinya apa ya. Jadi kita buka ini. Set. Berbahaya. Execute. Berbahaya dong. Authorize. Oke. Aman. Email terkirim. Iya, masuk. Masuk sih, udah ada. Wah, iya. Canggih ya. Mas dari Mas Didi teh. Kok beda. Masuk ya, guys ya. Tuh. Wah, nggak bisa tuh. Nggak bisa udah keblur. Otomatis keblur, guys. Keblur. Ntar ketahuan ada notif siapa gitu. Oh iya bener. Dari Gojek ini ada. Waduh, nyebut ya. Iya. Kamu dapat 8 XP katanya. Terus, nah sekarang tadi case-nya adalah kita transaksi, user, transaksi, terus proses dan notifikasi. Berarti kita bikin proses app trigger, kemudian send email, kita enable dulu. Enable 1.0.1. Oke. Kita hapus dulu ya. Putusin dulu. Yuk, diputusin. Ya, diputusin. Oke, tadi kita kasus ya. Kita bikin user, transaksi, proses, terus notifikasi. Transaksi itu berarti kita ngomongin tentang jumlah. Ini ya. Jumlah atau ada looping. Ada approval, ada berarti dia kayak logic based gitu kan sebenarnya. Kalau transaksi itu. Kita pakai yang mana nih? Oh, bisa ditaruh di plot function. Berarti kita bisa ngoding di sini. Ada apps ya, bisa ditambahin coding juga ya. Kita mau pakai yang mana nih? Kita pakai yang simple aja kayaknya. Simple itu apa ya yang simple ya? Simple itu coba yang kan tadi ada berapa ya waktu terus itu kan. Berarti timer bisa jadi ya. Waktu events. Waktu buat validasinya. Oh, itu harus 5. Ya, dia harus hit 5 kali. 5 dulu baru validasi ya. Validasi. Kayaknya waktu mah lebih ke si campaign-nya itu berlaku per sampai kapan gitu. Bukan waktu si kalinya itu. Ini kayak kita bisa validate juga sih, misalnya di cloud function gitu ya, kita butuh ngambil data apa misalnya ke database, nah nanti diproses tuh di cloud function-nya. Ya, kita tambahin di proses di tengahnya. Cloud function. Buat panggil database. Tapi kita harus bikin codingnya. Waduh. Panjang ya. Panjang. Prosesnya kita coba cari yang lain aja ya. AppScript nanti 5 10 jam nanti beres ya. 10 jam. AppScript aja. Conditional. AppScript. Benar. Waduh, sama. Harus bikin dulu berapa ya.
Gak ada gitu yang initiate variable gitu mas. Kita coba cari. Gak ada ya? Data mapping. Data mapping. Approval apa sih? Dia approve. Approval. Ya, dia ada manual approve-nya, ada manual. Coba ya. Coba. Bisa masuk transaksi juga kan? Wah, enggak sih. Nah, itu ini dia kirim email kayaknya nih. Dia kirim email. Keren ini. Kirim email, nanti dia di-approve, habis di-approve baru dia jalan transaksi. Kirim emailnya ke email IMS. Bentar, tapi kan kita sebenarnya tujuannya bukan itu. Bukan ini dulu ya. Adalah proses kan. Apa data mapping kali? Data mapping coba ya. Wah. Open data mapping editor. Wah, yang effortnya. Bisa mas variable tuh. Masukin. Bisa. Nah, transaksi. Gitu ya. Nah, itunya itu mas integer. Nah, cakep. Jadi dia input, ini jadi output juga. Ih, cakep. Oke. Terus. Saya isi 5. Cakep. Nanti. Berarti kayak bikin kondisional dulu mas, di sananya belum. Kondisionalnya itu berarti di close dulu kayaknya. Ada function. Waduh. Berarti jika transaksi lebih besar daripada, berarti greater than. Udah mulai ini ya, Hadian. Udah canggih dia. Mulai. Transaksi terus greater than. Terus apa deh? Input ini transaksi terus add function-nya. Wah, iya. Greater than. Benar. Mantap. Benar. Peramal ini. Iya, Hadian. Prediksi 5 value di value. Nah, itu tadi variabel. Jadinya integer. Variabelnya tadi kan ini, value-nya str integer 5. Set. Greater than 5. Outputnya true. Status. Ini kali. Ini output. Nah. Tambahin lagi. Yang kurang ya. Dan itu. Kalau kurang kayaknya enggak ya? Atau kurang langsung kayaknya langsung deh. Kalau kurang mah nggak usah ada apa-apa, jadi nothing mas. Berarti bentar, ini gimana? Ini kan greater than 5, berarti kan harusnya bikin lagi transaksi, terus kurang dari itu less than. Berarti tadi greater than equal mas. Equalnya? Oh iya, greater than equal ya. Iya, lebih besar dari sama dengan kan. Jadi kalau dia 5 akan masuk. Nah, itu transaksi value-nya berapa? 5 ya. 5 integer. Incorrect data more parameter. Itunya masih string tuh. Tipe data. Oh iya. Ganti set. Nah. Less than is missing. Less than value-nya belum ada mas. Less than-nya kurang dari berapa? Value. Ya. Integer. Masih integer. Gimana? Less than string dia. Jadi nggak valid. Nah. Ini mantap. Wah, nggak bisa juga. Iya. Unik mas. Kayaknya
kalau itu kan ya sudah kan. Outputnya tidak ada gitu nanti juga ya. Kecuali ada event yang lain. Yes, harusnya. Ini berarti harusnya nggak usah sih. Iya. Kalau mau gitu. Oh iya sih. Satu input, satu kondisi. Nanti bentar, belum disambung-sambungin terus. Set. Udah nih disambungin. Udah. Disambungin tak yang desain emailnya itu? Emailnya belum, Mas. Oh, ini berarti harus di. Oh, udah di tes integration lagi. No, kan ini dia masih pecah gitu. Terpisah. Buset. Set dah, canggih. Dari data mapping dia send email. Ya, send email. Set. Mantap. Tes integration. Inputnya di mana sih? Nanti di tes ada masukin input dah. Pasti tesnya masukin input. Ada parameter. Nah. Transaksinya mau berapa nih buat ngirim email? Apaan tuh? Gitu. 5. Benar. Ya? Apakah kan tadi true ya? Kan tadi true. Statusnya true. Oh, ini ya. Itu di kanannya tuh Mas datanya. Nggak ada ya? Nah, ini kan statusnya. Terus berarti ada kondisional ya di sininya. Kalau statusnya true baru trigger. Oh iya. Ini, nah gimana caranya biar dia tahu kalau dia lebih dari 5 udah tahu kan? Berarti kan dia statusnya true. Nah, true dia ngirim email. Nah, berarti atau nambah task trigger lagi? Nambah task trigger lagi. Di sini, di ininya. Coba kita ini ya. Ini tadi 5. Tes. True. Oke. Test integration. Integration. Oh. Gimana sih? Kita tes dulu coba ya. Test integration 3. Oh, ada tuh. Otomatis. Coba kalau outputnya true. Nah, ini kan data mapping true. Kalau dia true ke berarti kan bikin lagi ya. Berarti ini misalnya true gitu. Oh, bisa variabel ternyata. Nah, jika status sama dengan true, bolehan berarti Mas. Kalau status mah nggak bisa sih. Ini variabel global yang di scope ini kayaknya. Bukan ngambil ya jadinya ya? Iya, bukan ngambil. Kalau tambah task atau trigger lagi itu bisa nggak tuh? Jadi kayak ada berarti cabang kondisional gitu ya? Atau validate variabel gitu? Sebenarnya ini udah validate variabel sih. Tinggal gimana caranya yang send email ini true, terus mungkin ada satu lagi kali ya, send email lagi di sini. Misalnya send email gitu ya. Nah, tapi di sini yang false gitu. Oh, dan maksudnya outputnya ya berarti ya. Iya. Ini misalnya yang false gitu ya. Oh. Kalau yang ini yang iya ya, buat itunya berarti kan butuh kondisional lagi kalau false true kemana Mas? Iya betul. Itu kita harus pikirin gimana caranya. Kan di sini subject variable, output variable. Oh itu bisa tuh. Kan universitas dia bisa ngambil. Oh gini. Outputnya. Dolar pakai dolar. Dolar ya. Ini subject email dolar status ya gitu. Nah, ini berarti emailnya 2 dong. Oh, akan kekirim dua-duanya, cuman statusnya beda ya? Bisa jadi ya. Coba. Apakah bisa, kawan-kawan? 5. Apakah masuk? True. Bentar. Di sini. Wih, masuk Mas. Tapi statusnya enggak muncul dolar. Ini nggak jadi value.
Jadinya value dolar. Jadinya dolar. Berarti ini jadi ada masalah nih. Gimana caranya ngambil? Coba. Ngambil variabel dari data variabel mapping coba diklik Mas. Ini variabel. Itu variabel. Kan? Oh enggak Mas, pakai dolar Mas. Itu tuh. Jadi status dolar. Oh iya. Tuh, dolarnya 2. Tadi kan dolarnya 1 karena dia mata ini uang. Di mana? Itu dolarnya 2. Example-nya itu status dolar lagi. Di sini dolar. Ya, buat manggil variabelnya. Oh. Status. Email ya, dolar, status. Dolar lagi. Nah, gitu. Itu. Coba. Canggih. Apakah masuk? Kok jadi 1 di sananya? Ya. Oh iya, yang atas tuh email tuh subjeknya. Subjeknya iya email 1. Ya udah enggak apa-apa. Subjeknya. Tes. Masuk. Masih ya? Nah, sekarang itu udah ada. Benar. Mantap. Jadi kita coba edit integration lagi, tes lagi jadi tadi 5 ya. Berarti 2 aja. Berarti 3. 3 tuh kurang dari 5 berarti false. Bener tuh, keluar false Mas. Wih, mantap. Tapi ini sebenarnya belum memecahkan masalah ini. Belum memecahkan sih sebenarnya. Karena di sini coba kata kuncinya kan udah transaksi 5 kali. Berarti kan sebenarnya dia nge-hit transaksi terus disimpan di database sampai 5 kali gitu kan. Iya. Nah, tapi si transaksi ini bisa jadi nge-get-nya dari API sih, Mas. Karena kan transaksinya bukan dari workflow, tapi transaksinya dari apps mungkin. Iya. Berarti sebenarnya scheduler dong. Scheduler dia nyari transaksi yang 5 kali di database gitu kan. Oh, ada di API yang ini yang dipakainya nanti di webhook gitu atau di scheduler atau apa gitu. Ya. Scheduler. Bisa jadi karena kan ini outputnya akan jadi API tadi kan, jadi webhook. Bisa juga jadi scheduler juga bisa. Tadi yang pertama kan kita coba scheduler ya. Ini tadi timer. Scheduler di triggers. Di trigger. Oh iya, scheduler di sini. Atau di trigger juga. Iya. Tapi ya ini tadi sih. Jadi transaksinya harus 5. Kalau tadi kan ini kan sebenarnya kita masukin variabel aja kan. Variabel 5 gitu. Betul. Harusnya dia nge-hit API trigger ini udah 5 kali baru dia masuk ke data mapping. Intinya sih kayaknya ini tuh untuk mempersingkat code juga sih. Berarti kalau kita punya satu API terus kadang kan banyak tuh ya. Kayak if-nya bisa banyak tuh banget. Nah, dengan adanya si application integration ini bisa mempersingkat dengan kita cuman manggil satu API aja untuk workflow. Gitu sih. Kayaknya ya. Jatuhnya kayak gitu. Betul juga. Menarik. Satu nanti diproses. Dan bisa banyak juga di sininya gitu. Tinggal kalau ke database gimana coba? Kalau ke database memang dia harus ngoding sepertinya ya, karena nanti masuk ke code function. Iya. Code function, BigQuery, PubSub. 3 itu sih kayaknya. Oke. Sip. Mungkin gitu kali hadiah. Kita sudah terlalu lama. Iya, lumayan juga sih, tapi banyak insight-insight yang didapat sih, yang kita udah coba pelajari. Mantap. Berarti sebenarnya PR-nya adalah justru kalau yang aku tangkap sih, kalau misalnya kita udah mentok untuk tidak ada fitur di sini, ya berarti memang harus menggunakan code function. Iya, sebenarnya bisa di-nol semua. Di motor di joknya. Berarti memang harus pakai code function atau AppScript. Atau kita bisa juga manggil endpoint lain kalau misalnya integration dengan aplikasi lain. Betul. Sebenarnya keterbatasannya karena belum ada aja mungkin.
si platform API-nya gitu atau yang buat triggernya gitu. Itu yang mesti bikin sendiri lagi. Mungkin yang klien minta itu karena belum ada ini aja, belum ada experience di cloud function aja kali. Bisa jadi. Jadi belum bisa ngambil data, encrypt data, dan lain-lain. Ya, menarik sih ini ya. Application integration ini. Tapi ini jadi bisa nge-solve banyak isu nih. Application integration. Sebenarnya kalau melihat ini tren sebenarnya masih ada juga sih hal yang serupa. Misalnya yang kita bahas tadi pagi. Node-RED ya? Ya. Betul. Hampir sama juga sih. Hampir mirip juga ini ya? Hampir mirip juga. Cuman dia di host di lokal ya. Tapi kalau jadi engine ini menarik sih Mas. Kalau misalkan jadi engine gitu. Menarik. Ada juga yang ini ya, joget workflow ya. Nah, ini juga sama juga. Mungkin karena namanya joget jadi bisa berjoget gitu. Nah, berdansa workflow ini. Berdansa workflow. Wah, seru-seru pembahasan kita menarik tentang app integration. Oke, mungkin kayaknya kesimpulan kali ya. Kita udah 1 jam lebih. Kesimpulan. Apa kesimpulan dari kalian? Oke. Dari siapa dulu nih? Satu-satu aja. Dari yang punya problem. Oh iya, dari yang punya problem. Benar. Oke, dari yang punya masalah ya. Nah, terkait masalahnya sendiri sebenarnya kalau lihat dari app integration tadi itu sebenarnya bisa kepenuhi sih. Tadi dari schedule-nya ada, terus dari conditionalnya bisa dimasukin juga. Yang jadi concern ketika tadi di listnya itu ada yang nggak ada, mungkin itu sebenarnya bisa juga sih di handle, cuman dia halinya bisa dari app script atau cloud function. Cuman importnya ya kita mesti ngoding gitu. Itu sih. Betul. Jadi sebenarnya kalau pakai app integration, tapi di satu sisi app integration itu masih preview sih. Jadi agak worry mungkin kalau untuk masuk ke level production. Di satu sisi itu. Karena ini baru juga. Tapi kalau untuk deployment ya buat coba-coba, so far so good sih. Asik. Gitu, nggak nambahin gitu. So nice. Yeah. So nice. So nice. Waduh. So nice. Sounds good to me. Langsung aja ya. LGTM gitu ya. LGTM. Looks good to me. Oke. Lanjut nih, Mas Toko nih. Gimana nih? Waduh. Apa ya? Mungkin gini sih. Mungkin biar netral gitu ya, plus minusnya gitu. Mungkin kalau plusnya bener ya kata Hadian tadi, mungkin lebih kayak bisa memudahkan kita untuk integrasi sesuatu gitu ya. Jadinya lebih seamless juga gitu kan, karena kita bisa drag and drop juga, terus kelihatan visualisasinya juga gitu ya. Seamless integration mungkin. Terus apa ya? Mungkin karena lebih caranya lebih mudah itu mungkin bisa ngurangin cost kita juga ya kali ya, untuk harus bikin codingan yang tadi ya banyak if atau gimana gitu sih. Ya, betul. Itu salah satunya lebih efisien ya, kalau aku lihatnya kayak lebih efisien gitu sih bagi orang-orang yang mungkin emang backgroundnya seperti kita juga gitu. Kalau untuk orang awam nanti mungkin beda lagi ya. Yang baru kan berarti butuh explore ya, mungkin itu jadi coach-nya juga gitu ya. Karena emang kalau lihat kompleksitinya lumayan ya, banyak. Untuk orang yang belum pernah ke GCP mungkin itu butuh waktu untuk explore sama konfigurasinya tadi sih, karena banyak setting atau customize input outputnya gitu sih. Kalau dari aku kayak gitu. Setuju. Kalau dari aku sih kesimpulannya hampir sama juga sih. Jadi intinya kalau aku lihat sih si application integration ini sangat bagus, sangat friendly, tapi untuk developer.
Betul. Untuk apa? Jujur karena aku biasa integrationnya pakai scheduler gitu ya, atau pakai PubSub dulu, Cloud Function gitu, atau misalnya BigQuery terus dimasukin ke PubSub. Dengan adanya ini jadi bisa nge-solve banyak problem sih jatuhnya gitu. Dengan adanya application integration ini gitu ya. Tapi ya itu tadi minusnya kalau misalnya kita pakai langsung masih preview. Nanti kita udah develop banyak hilang. Gitu. Suram sekali. Gitu. Berbahaya. Terus kalau yang satu lagi Talon One juga bagus, cuman mungkin yang belum kita tahu adalah tadi belum sempat coba fiturnya juga gitu ya, tapi karena terbatas waktu juga. Terus ya mungkin kalau untuk Talon bisa untuk friendly ke orang-orang yang awam gitu, yang nggak ngerti soal cloud engineer gitu ya. Itu sih kalau dari aku. Sip. Kalau dari aku sih app integration ini sebenarnya seamless ya, banyak aplikasi juga yang mirip sama app integration, dan biasanya juga ya hampir seamless sih, kayak tadi ada NodeTrack gitu ya, seamless, dan memang khususnya benar sih buat developer. Tapi ini kayaknya kita tunggu aja nih, kayaknya Google juga biasanya habis ini ada lagi gitu kan. Lanjutannya ada, improve-nya apa. Ini juga tadi kayaknya masih di Singapura ya, Indonesia. Di Indonesia belum ada ya. Masuk, terus masih preview juga, terus juga kita terus integration-nya ya. Kalau aku bilang trigger-nya masih belum banyak sih kalau menurutku. Belum banyak yang custom yang udah integrate sama apps gitu ya. Kita lihat tadi baru Salesforce doang. Sebenarnya bisa sih pakai API trigger, cuman kan jadi misalnya kalau kita udah punya trigger GitLab gitu, kan nggak usah ngoding API-nya lagi, nggak usah set up API-nya, API token segala macam, udah tinggal di situ aja gitu. Nah, ini juga. Tapi ujung-ujungnya kayak mirip TensorFlow gitu nggak sih, Mas? TensorFlow. Bukan. Oh, beda. AI sama. Kayak ini, bikinnya sih, Mas. Kayak apa? Iya, maksudnya mungkin yang dimaksud Dadian lebih ke cara bikinnya gitu loh. Bukan ininya ya. Si flow-nya maksudnya tuh. Iya, si flow-nya sih. Kayak dialog flow kali. Bukan TensorFlow. Bukan, kayak ini kali. Kayaknya bikin saluran lah. Bikin saluran. Kayak apa? Integromat, ya bisa. Jadi app-nya apa, terus dikumpul. Oh, kayak Zapier. Oh, Zapier ya. Zapier. Si flow-nya itu sih. Kan itu udah enak ya, ada Zapier, app-nya apa, integrasi apa. Kalau ini kan kita disuruh custom pakai API trigger gitu. Nah, itu sih. Tapi yang paling ini karena dia masih preview, jadi jangan coba-coba dulu. Iya sih, benar. Coba-coba di production. Jangan production. Hanya untuk coba-coba, guys. Tadi kayaknya kita belum ini juga ya, belum kayak misalnya ini kita mau deploy gitu ya, deploy versi production atau versi staging juga belum ini juga, belum kelihatan ya. Kan kita biasanya bikin step development, staging, dan production. Nah, ini apakah dia bisa bikin gitu juga? Kita belum tahu. Oh, stage ya. Oke deh, itu dulu guys, obrolan kita malam ini, hasil explore. Kayaknya udah 2 jam bro, 2 jam kita. Lumayan. 2 jam. Iya, betul. Kalau diterusin sampai subuh nih. Nah, benar. Nanti lama-lama bahas Nabi. Aduh, obrolan malam-malam. Iya. Terus Illuminati, konspirasi ya, bumi datar, supernova, astronomi, meteoroid datang ke bumi. Gitu. Oke deh, itu dulu guys. Thank you. Thank you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.